Baik, selamat malam ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah hadir ya. Saya agak terlambat tadi. Yang sudah masuk ada Mbak Diah dan Mas Ayub ya. Oke, kita sekarang materinya mengenai e-government ya, melanjutkan materi kita kemarin. Kita masih fokus dalam e-business ya. Nah, di materi kita hari ini kita akan coba membahas mengenai bisnis yang difasilitasi ya oleh pemerintah. Jadi electronic government ya. Jadi electronic government ini salah satu bentuk bisnis ya, bisnis yang fasilitasnya ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk aplikasi elektronik. Oke, ya. Mungkin di sini kita sudah sering dengan tahu yang namanya pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya pada kita. Contohnya pada saat kita bayar pajak ya. Sekarang sudah ada ISPT, kemudian ada lagi untuk apalagi ya untuk membuat IKPP ya, pelayanan pemerintah. Kemudian selain itu ada lagi e-budgeting ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk transaksi e-bisnis ya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ya, atau kepada warganya. Oke, nah sekarang kita akan coba melihat bentuk-bentuk aplikasinya secara konkret ya. Apa saja sih sebenarnya langkah-langkah bentuk aplikasi dari e-bisnis ini yang sudah sangat relevan dipakai oleh kita ya. Oke, baik, saya langsung saja berikan ini e-government ya. Kalau kita melihat atau mendengar government itu berarti adalah pemerintah ya. Government itu adalah pemerintah. Nah, sekarang kita akan coba mengetahui apa saja bentuk dari government ini yang perlu kita ketahui. Oke, sebelumnya mohon dikonfirmasi apakah suara dan gambar saya bisa diterima dengan baik. Bisa diterima ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan e-government itu sendiri ya. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab ya supaya kita bisa aktif. Oke, sebentar. Tadi materinya di mana ya? Ya. Nah, definisi dari e-government ini kita perlu pahami ya. Definisi ini kan penting untuk pengantar kita ya. Jadi definisi dari e-government ini adalah satu bentuk pengiriman informasi ya, bentuk pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah ini biasanya dipergunakan dalam waktu 24 jam sehari, jadi 7 jam seminggu. Nah, ini adalah informasi elektronik ya. Oke, lalu sekarang ada apa di dalamnya ya. Nah, sekarang kita mau kita telusuri lebih jauh. Di dalam konsep e-government ya, pasti segala sesuatunya itu harus siap ya, maka di sini berbentuk e-readiness ya. E-readiness itu berarti elektronik yang harus selalu bentuknya siap. Nah, di dalam kesiapan teknologi ini semua harus ada memiliki beberapa unsur ya. Unsur apa? Ada hubungan connectivity atau disebut dengan konektivitas ya, di mana jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau. Nah, ini connectivity. Jadi harus jelas jaringannya ini bisa terjangkau atau enggak gitu ya. Lalu kemudian masalah keamanan informasi. Ini paling penting ya. Keamanan informasi ini jangan sampai fasilitas ini yang tadinya bersifat
konfidensial atau sifatnya bersifat rahasia, ini bisa diakses dimanapun. Karena nanti ada kebijakan yang tidak bisa dipergunakan oleh semua orang ya. Nah ini contohnya masalah e-budgeting ya. Jadi ada information security. Oke, apa di dalam information security ini ya? Information security ini bagaimana jaringan dan tempat penyimpanan data ini sudah bisa dipastikan aman. Jadi itu yang disebut dengan information security ya. Jadi jaringan dan tempat penyimpanan itu sudah pasti aman. Oke, lalu kemudian human capital. Human capital, apakah sumber daya manusianya sudah mampu mengaplikasikan e-government? Itu yang harus kita ketahui ya. Siapa manusianya di dalamnya? Apakah sumber daya manusianya sudah mampu nggak mengaplikasikan e-government ini? Jangan-jangan manusianya sendiri masih gaptek nih, masih belum paham ya apa yang dimaksud dengan e-government. Nah ini, jadi itu. Kemudian kalau tadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan konsep e-readiness ya, sekarang kita akan coba melihat bagaimana tahapannya. Tahapan e-government ini tentunya kita sebelum bisa dipergunakan sebagai pemilik ya aplikasi atau sebagai perancang e-government ini, kita harus bisa mengimplementasikannya ya. Implementasinya, terus pengembangannya bagaimana ya, terus interaktif, tentunya harus ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini bisa ada berbentuk tutorial ya, bisa berbentuk lisan ya. Intinya di sini ada komunikasi ya. Komunikasi bisa ada hubungan timbal balik atau resiprokal ya, atau simbiosis mutualisme. Di sini ada interaktif. Kemudian tahapan e-government ini harus bersifat transaksional, jadi ada sesuatu yang memang bisa ditukarkan, ada transaksi ya, bisa ditukarkan. Jadi contohnya si user ini bisa membayar layanan secara online. Nah ini jadi memang benar-benar bisa diimplementasikan ya, ada transaksi yang memang bisa dilakukan. Kemudian tahapan lain adalah full elektronik. E-government ini terintegrasi seluruh sektor pemerintahan. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Kalau tadi kita sudah tahu dari prinsip e-government, nah sekarang tujuan implementasinya apa sih sebenarnya e-government ini? Lalu sebenarnya apa urgensinya? Pentingnya apa? Kenapa penting diimplementasi government ini? Kenapa nggak yang udah biasa-biasa aja? Emang kenapa sih? Toh juga nanti nggak bisa semua orang bisa pakai, kan secara logika begitu ya. Secara logis penduduk Indonesia ini kan plural ya, pluralisme ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan tingkat kemampuan, tingkat intelektual. Nah, tujuan implementasinya ini dia harus bisa meningkatkan mutu layanan publik. Ya, yang pasti itu bagaimana layanan publik ini kan pastinya yang tadinya lambat harapannya menjadi cepat. Ya, tentunya harapannya dengan IT ya, proses ini bisa membantu ya penyelenggaraan pemerintahan. Ya, baik itu dalam bentuk menghitung ya, kemudian mengcollecting data, melaporkan, dan akhirnya sampai laporan ya. Nah itu. Lalu kemudian apalagi tujuan implementasinya sebagai bentuk pemerintahan yang bisa transparan. Nah, ini paling penting, bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Nah, kemudian poin yang ketiga ya, perbaikan organisasi ya, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. Nah, ini paling penting. Lalu sasaran pembangunan e-government apa saja ya? Sasarannya pembangunan e-government ini membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan yang berkualitas ya, dan terjangkau. Nah, ini yang paling penting ya, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian. Nah, ini paling penting juga. Kemudian membentukkan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah ya, serta penyedia fasilitas bagi partisipasi masyarakat. Kemudian pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Oke, jadi ini ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat proses apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakatnya. Di sini kita coba lihat ada transformasi ya, government to e-government ya. Oke. Sampai di sini kita harus pahami dulu ya. Menurut Anda ya, sekarang pertanyaan saya sebelum saya menjelaskan.
Apa yang menurut Anda yang memudahkan bagi masyarakat sekarang dengan adanya perubahan e-bisnis ini? Ya, dan contohnya pelayanan apa yang paling memudahkan menurut Anda? Silakan di live chat ya. Coba kita diskusi. Di mana yang menurut Anda ini bisa, pelayanan apa yang bisa menurut Anda bisa memudahkan? Coba kita sekarang diskusi supaya tidak terlalu banyak menjelaskan. Kita coba diskusi. Bentuk pelayanan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah yang nyata bisa membantu? Kan kita ini adalah semua stakeholder ya, mempunyai kepentingan di situ. Lalu apa? Apa yang sudah Anda rasakan dari bantuan dari pemerintah dengan adanya bisnis ini? Coba, atau dari e-government ini yang nyata-nyata ya masih berhubungan dengan e-government, apa yang menurut Anda? Oke, dari dia ada pembayaran pajak kendaraan secara online. Ah ya betul, bagus ya. Yang lain, coba yang nyata ya, kontribusi yang nyata. Nanti saya catat dia dari mana ya. Jadi stake mana? Apalagi coba bentuk pelayanan e-government ini yang benar-benar menurut Anda sebagai masyarakat ini terbantu banget, atau bahkan kita bisa menyangkal enggak juga lah, nggak ngaruh-ngaruh banget lah, biasa-biasa aja. Nah, pasti kan ada pendapat yang berbeda kan kalau menurut kita itu biasa-biasa aja. Coba kita coba kritisi ya, kritisi. Karena begini ya, jangan sampai kita mengkritik sesuatu tetapi karena kita tidak ngerti caranya. Ya memang kitanya yang nggak ngerti gitu loh. Ya nggak ngerti cara menggunakannya, atau mungkin kita nggak ngerti informasinya. Nah itu. Ayo coba siapa lagi di sini? Saya mengajak Anda supaya aktif ya, tidak bosan. Kalau cuma baca ya mendingan Anda baca sendiri. Saya kasih PPT-nya. Besok langsung ujian selesai. Ya saya bukan tipe dosen yang kayak gitu. Saya tipe orang yang suka diskusi ya, fokus discussion group ya. Keaktifan Anda nilai buat saya, karena nanti kalau kita sudah tatap muka saya tidak perlu banyak cerita ya, tapi saya bentuk banyak kasus nantinya. Oke, coba silakan. Apalagi selain Mbak Dia, di sini kan sudah banyak yang udah hadir. Ada yang lain pendapatnya? Berarti yang lulus cuma Mbak Dia ini nanti. Harusnya Anda bisa langsung aktif ya. Anda kan masyarakat ya, harus tahu apa sih yang sudah dirasakan sekarang ya, apa bentuk konkret nyata ya, praktis, langkah praktis apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Nah dari Mas Reza, pembuatan tiket antri ya, booking secara online di berbagai instansi pemerintah, KPP dan DPR-nya, betul ya. Ya. Oke ya, itu langkah nyata ya, yang benar-benar yang tadinya dulu tuh masih konvensional ya, kita datang ke kantor antri ya, bahkan pelayanannya lama, lemot ya. Nah ini adalah salah satu bentuk, banyak lagi yang perlu kita ketahui. Nah dari situ ya kita akan coba melihat ya, kita akan coba mengkritisi lalu ada apa di sana yang bisa merubah itu, kenapa bisa itu harus berubah, kenapa itu berubah gitu ya.
Nah, kita coba lihat di sini ya. Di sini ada perubahan yang bersifat manual, kemudian bertransformasi, ya, semua berbasis ICT. Ya, kenapa itu bisa berubah ya? Transformasi ini menuntut kita karena adanya manajemen perubahan ya. Jadi struktur perusahaan itu ya, yang dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar, memang nantinya ketika dia mulai berkembang ya, dia harus melakukan yang namanya restrukturisasi manajemen ya, tersebut dengan manajemen perubahan ya. Nah, ini paling penting. Nah, transformasi manajemen perubahan ini ditandai dengan adanya apa? Ya, penggunaan internet ya. Nah, ini terus apalagi transformasi masalah apa? Perubahan budaya kerja ya. Ada apa di dalamnya? Ya, budaya kerja tentunya akan berubah, yang polanya yang tadinya uh, butuh waktu ya, terus kemudian terlalu banyak transaksi. Nah, sekarang semua sudah berubah. Kemudian masalah perubahan proses kerja. Kalau tadi budayanya, sekarang prosesnya juga berubah. SOP dan kebijakan juga pasti berubah. Kemudian peranan dan perundang-undangan juga pasti berubah. Seperti sekarang adanya undang-undang cipta kerja. Ya, dulu nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Nah, sekarang semua sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian masalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu mau tidak mau, kalau yang dulu kita masih mendewakan yang namanya senioritas ya, itu kan masih manual dulu ya. Siapa yang sudah paling lama di sini dia yang menjadi paling disegani, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau kita sudah terjun ya ke dalam dunia digital yang berbasis internet, kita tidak mengenal seperti itu. Sekarang yang tidak menguasai internet silahkan angkat kaki dari perusahaan. Ya, sangat dipersilahkan ya. Bahkan kalau perlu ada yang namanya program namanya pensiun dini ya. Kalau dulu waktu saya bekerja di perbankan hampir 15 tahun ya, itu saya keluar, jadi ada program yang mempersilahkan bagi mereka yang tidak sanggup ya mengikuti yang namanya proses kerja menggunakan internet atau menggunakan berbasis uh, ini ya, apa, sistem ya, base sistem, berbasis sistem. Nah, itu ya, padahal perusahaan sudah lama, tapi karena orangnya sudah tuir-tuir ya, udah kolot, nggak mau belajar sama yang muda, yang akhirnya mereka dengan sendirinya dipersilahkan untuk pensiun dini ya. Ya, itu adalah bentuk adanya bentuk langkah praktis ya, yang nyata-nyata bisa menggeser ya perubahan budaya, proses kerja, kemudian masalah SOP, kebijakan politik. Nah, itu. Oke, selanjutnya ya. Menuju e-government, berapa contoh fungsi pemerintahan yang dapat dibantu melalui sistem elektronik? Ya, pasti masalah servis ya, servis masyarakat, pelayanan masyarakat, kemudian masalah kepegawaian, keuangan daerah, pengelolaan aset dan sebagainya. Oke, kerangka arsitektur e-government apa saja ya? Nah, di dalam proses e-government kita juga harus melihat ada kerangkanya ya. Apa sih yang ditawarkan dari rancangan e-government ini ya? Jadi rancangan ini didasari oleh karena penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, sistem aplikasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik ya, sistem dokumentasi elektronik. Oke, nah sekarang kita akan coba melihat bentuk konkret nyata ya, kerangka arsitektur yang dibangun ya, yang dibangun ini digunakan untuk masyarakat. Nah, ini dibuat oleh pemerintah. Jadi di sini ada kebijakan dan kerangka aturan ya. Semua harus didasari dengan adanya kebijakan. Nah, kebijakan itu pasti nanti terkait dengan masalah undang-undang atau hukum ya. Nah, kerangka peraturannya juga harus ada ya. Nah, kebijakan ini nanti akan bersinggungan dengan yang namanya akses ya. Kemudian jaringan telekomunikasi, internet akses dan lain-lain. Ya, coba kita lihat di sini manajemen perubahan ya. Kalau Anda sudah belajar manajemen perubahan ini nanti di dalamnya banyak ya. Ada masalah akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi, infrastruktur dan aplikasi dasar. Oke, kita lihat kebijakan. Di sini ada jaringan telekomunikasi, ada pendidikan, kesehatan, kepresidenan, kementerian, tool, standar dan security ya. Nah, ini silakan Anda lihat di sini. Dan semuanya kerangka aturannya ini ditujukan untuk
memberikan kebutuhan kepada masyarakat ya. Nah itu. Nah sekarang coba kita lihat, kalau tadi adalah rangkainya, sekarang aplikasinya. Aplikasi dari e-government ini apa sih ya? Nah kita kan sudah tadi udah banyak ya yang menjawab. Ada yang berbentuk tadi untuk pembayaran pajak ya. Kemudian tadi ada Mas Riza itu untuk apa tadi ya? DPT MSP tadi ya. Nah, itu terus untuk tadi untuk bayar pajak online ya. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita lihat aplikasi government ini ya. Di sini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, masyarakat, bisnis government ini adalah tujuannya ya. Kemudian jenis jasa yang ditawarkan itu adalah service. Nah, di sini ada seperti e-government portal ya, public and internal portal, kemudian ada pelayanan share service gitu ya. Kemudian ada aplikasi fungsi ya, kemudian ada aplikasi dasar. Nah, ini. Oke, jadi public oriented, business oriented dan government oriented. Nah, di sini coba kita lihat yang paling bawah yang warna kuning ini ya, warna kuning ini. Aplikasi dasar ini ada public oriented ya, business oriented dan government oriented. Nah, ini adalah aplikasi dasar umum ya yang digunakan untuk ya bisa memberikan aplikasi government. Lalu kemudian ada yang warna merah muda, ini fungsi kelembagaan yang berorientasi pada publik, bisnis, dan pemerintah. Nah, maka yang hijau ini ya, kom ini adalah sudah mulai bertransformasi menggunakan komputer. Nah, Internet Enable Inter Application Communication. Oke, jadi itu. Lalu sekarang kita akan coba melihat contoh aplikasi e-government ya. Aplikasi government ini ya, ini sudah banyak ya digunakan. E-government ini contohnya e-government public portal ya. Nah, ini public service. Oke. Nah, ini ada government to business. Nah, ini bentuk-bentuk sistem. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan. Kalau kemarin kita sudah belajar ada yang namanya B2B, B2C, C2B ya. Nah, sekarang kalau di government ini ada berbagai macamnya lagi ya. Ada government to citizen, government to business, government to government. Oke, ini adalah poin-poin penting yang saya share kepada Anda. Silakan Anda baca lagi PPT-nya ya. Apa sih perbedaannya ini? Ya. Perhatikan ada kata yang di belakangnya. To-nya itu kepada siapa? Ada citizen, ada business, ada government. Oke, sekarang contoh aplikasi e-government pemerintah daerah ya. Seperti pemerintah daerah Kabupaten Semarang misalkan. Ya, aplikasi e-government-nya apa saja? Nah, di sini dia berbentuk pelayanan, admin manajemen, legislasi, pembangunan, keuangan, dan kepegawaian. Nah, ini ada berbentuk kependudukan, perpajakan, retribusi, surat elektronik, administrasi, sistem informasi manajemen data, anggaran, dan pengadaan PNS. Nah, ini bentuk nih, ya, bentuk aplikasi government nih yang udah ditawarkan. Lalu ada lagi pemerintah daerah, ya dinas-dinas, biasanya dipakai oleh dinas-dinas dan lembaga. Ya, jadi tingkatannya pertama kan dari kabupaten, ya, kabupaten, pemerintah daerah, nanti pemerintahan provinsi, nah seperti itu. Nah, ada dinas lembaga, Nah, kemudian sekarang kita perlu tahu ada hambatan ini. Hambatan e-government ini apa gitu ya. Kultur berbagi belum ada. Kultur mendokumentasi belum lazim, kurangnya SDM yang handal. Ini hambatannya. Lalu, apa masalah e-government di Indonesia? Nah, ini masalah yang perlu kita kaji lebih dalam ya. Ada masalah apa toh sebenarnya ya di sini? Nah, di sini masalah e-government di Indonesia ini masalah knowledge level. Level pengetahuan kita ya, di mana sih letak level pengetahuan kita ini. Nah, biasanya ketika kita mulai membuat aplikasi ini ya, rata-rata pejabat pemerintahan itu ngerti nggak pakai e-government ya, karena bahkan malah kadang-kadang mereka nggak ngerti lagi jangan-jangan ya. Terus masalah organisasional level, masalah sentralisasi pemerintahan ya, membuat tidak bisa mendelegasikan. Kemudian masalah financial level, terbatasnya dana untuk pengembangan e-government ya. Nah, ini legal level, manajemen level, technical level, kultural level. Nah ini ya. Nah, ini adalah bentuk contoh dari e-government di Indonesia ya. E-government di Indonesia, kalau kita lihat ini untuk pembayaran ini ya, pemanggilan peserta training of trainers. Nah, ini oke. Nah, ini adalah bentuk e-government. Nah, ini di sini contohnya ini punyanya menteri.
para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ya. Oke, kemudian ini punyanya Depdagri, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke, itu ya. Jadi itu contoh-contohnya. Oke, saya rasa itu ya. Ya, jadi pemahaman yang penting yang perlu saya review untuk Anda untuk hari ini ya. Jadi yang perlu kita review ya hari ini mengenai government ya. Jadi pertama tadi definisi, kemudian ketika kita masuk ke dalam e-government kita harus mempersiapkan e-readiness ya. Jadi membentuk elektronik ini harus memang betul-betul siap ya. Ada siap itu dalam arti connectivity, information, dan human capitalnya harus jelas. Kemudian tahapan e-government apa saja? Ada implementasi, pengembangan interaktif, transaksional, dan full elektronik ya. Kemudian prinsip e-government apa saja ya? Jadi membangun layanan, membuat pemerintah layanan, memberikan solusi, menyediakan informasi, dan menggunakan sumber daya pemerintah. Oke, tujuan implementasi, sasaran pembangunan, kemudian tadi contoh terakhir itu menuju e-government itu apa saja ya. Ini ada penyelenggaraan pemerintah secara manual ya, bertransformasi. Nah, ini pemerintahnya berbasis ICT. Nah, ini bentuk-bentuknya ya, tadi kita sudah singgung. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan sebelum saya menurut atau ada nggak pertanyaan? Pertanyaan dulu. Pertanyaan saya kalau untuk Anda lagi ya. Apakah menurut Anda ya, bagi pengguna e-government ini di desa-desa terpencil kira-kira itu sangat bermanfaat atau tidak? Apakah pengguna e-government ini untuk di daerah-daerah terpencil ya yang mengandalkan digital, menurut Anda ini bermanfaat atau tidak? Saya mau memancing Anda untuk diskusi. Coba kira-kira apa menurut Anda, bermanfaat sekali nggak bagi mereka-mereka yang tinggal di daerah terpencil? Oke, stop dulu jawaban dari Mas Sony. Sekarang adakah jawaban yang lain yang bisa membantah dari Mas Sony? Saya ingin mengkritisi Anda. Jangan kita hanya sependapat dengan orang lain ya. Kita harus bisa berargumentasi ya. Karena kalau di dalam penelitian ya, kalau kita sama dengan orang lain berarti ilmu kita nggak berkembang. Kita hanya cuma sebagai pengikut ya. Silakan, ada yang lain nggak yang bisa membantah? Saya senang kalau ada yang membantah ya. Berarti dia kritis ya. Silakan coba. Menurut Anda ya pasti setuju lah. Mungkin ada yang bilang begitu, contoh dari Mas Sony. Ada nggak yang bisa membantah itu? Konteksnya adalah daerah-daerah terpencil. Silakan yang lain yang belum pernah menjawab pertanyaan saya. Ayo yang lain yang belum menjawab. Ini banyak ini mahasiswanya. Malas mikir atau bagaimana ini?
Semua sependapat? Ada yang berbeda? Oke, Mbak Dia, ya untuk mengetahui mengakses kebijakan. Reza Elias merupakan yang termasuk globalisasi tapi ketidaksamarataan melek teknologi di desa merupakan kekurangan yang paling sering ditemui. Oke. Oke, di sini ada jawaban yang mendukung dan mungkin ada tanggapan sedikit yang tidak sama ya. Oke, dari Mas Reza. Nah, di sini kan ada hambatan nih ya dari Mas Reza. Dia bilang ini masalah melek teknologi nggak bisa disamaratakan Pak di antara letak geografisnya ya, mungkin di daerah kota sama di daerah pedesaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ya? Lo pemerintah kan kalau sudah buat anggaran nggak mungkin buat main-main ya. Kita tidak tahu itu buat dikorupsi atau tidak. Kita tidak konteksnya ke sana. Nah, pertanyaan kritis buat Anda. Anda adalah pelaku bisnis ya. Saya punya tujuan membantu masyarakat ya untuk bisa memudahkan mereka. Tetapi kenyataannya letak geografis yang tidak memungkinkan dan tidak bisa dipaksakan untuk mereka menggunakan e-government. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lo solusinya bagaimana gitu ya? Anda kan ceritanya nanti pelaku-pelaku bisnis nih, ya. Anda adalah pengusaha, terus nanti Anda atau mungkin ada pemegang kepentingan stakeholder ya, stakeholder di negara ini. Kita ini kan stakeholder ya. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya bagaimana gitu loh. Kan tadi ada hambatan ya, ada hambatan tuh tadi Mas Reza tuh bilang tuh ada hambatan tuh, cuma tadi ada yang bilang ya pasti ngebantu lah. Oke, kita tidak membantah itu, cuma pertanyaannya bagaimana kan gitu ya. Ya udah biarin aja Pak, yang nggak ngerti udah biarin aja, tinggal aja gitu ya. Nggak mungkin ya. Ingat, di dalam teori ya, keunggulan bersaing ya, posisikan diri kita adalah sebagai pelaku bisnis. Ingat, dalam bisnis bagaimana kita bisa harus menguasai pasar ya. Kita tidak peduli ya, kita tidak peduli mau letaknya di gunung sekalipun, mau di tengah laut sekalipun ya. Di dalam bisnis is bisnis ya. Kalau perlu semua tempat itu saya kuasai ya. Ingat, bisnis is bisnis ya. Kita tidak ada urusan dengan masalah letak geografis. Yang penting ya, accessible atau disebut dengan akses ya, tingkat aksesibilitasnya itu bisa dimudahkan ya, bisa dimudahkan. Bagaimana mereka yang tadinya sulit ya, itu bisa dimudahkan untuk bisa mengakses produk yang mereka dapatkan. Nah, PR-nya adalah kita ini yang pelaku usaha, kita harus bisa ngebantu itu ya. Caranya dengan resonansi nilai digital ya. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan konsumen ya. Ingat, konsumen tidak pernah disalahkan. Jangan pernah menyalahkan konsumen. Anda sebagai pemilik, Anda sebagai pengguna, mau nggak Anda disalahin sama yang jual? Lo, aku kan raja, ngapain ngatur-ngatur saya? Saya beli kok. Ingat ya, itu hukumnya bisnis ya.
Jangan pernah, tidak pernah konsumen itu disalahkan. Ingat, ada 3 hal yang tidak pernah bisa dikendalikan oleh pelaku usaha. Satu, ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Saya sudah sering ngomong ini. Ini adalah karena saya memang sangat menghalalkan 3 hal ini ya. Satu, yang pertama masalah regulasi pemerintah. Anda tidak bisa mengatur regulasi pemerintah. Kemudian yang kedua, masalah selera konsumen. Ya, Anda nggak bisa ngatur-ngatur selera konsumen. Ya, mau sekarang dia suka sama Anda, atau besok atau detik ini juga dia tidak suka sama Anda, itu nggak ada urusannya sama kita. Ya, jadi kalau pelaku usaha itu harus berpikir gimana caranya supaya dia tetap cinta sama kita. Itu yang dipikirkan. Nggak bisa kita marahin si konsumen, ya. Nggak bisa kita membenci konsumen, nggak bisa. Ya, itu sudah hukumnya. Kemudian yang ketiga, masalah kita tidak bisa melarang kompetitor kita untuk tidak bisa menjual produk yang sama dengan kita. Ya, itu yang paling penting. Mau dia mengikuti kita sekalipun, mau dia menduplikat sekalipun, itu tidak bisa. Maka timbullah yang disebut dengan yang namanya copyright, ya, hak kekayaan intelektual. Itulah yang menjadi jaminan, ya. Kalau dia sampai meniru, nanti ada legalitas di sana. Biarkan saja, terserah mereka, ya. Biarkan proses itu berjalan, biarkan persaingan itu berjalan, tetapi kita tidak bisa melarang dia untuk melakukan hal yang sama atau melarang dia untuk bersaing dengan kita. Ya, jadi itu. Jadi caranya kembali lagi baik yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan akses yang baik kepada yang tadi, yang di daerah pedesaan tadi, ya. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Itu nggak ada urusan. Ya, kalau kita sudah berani berusaha, berarti kita tujuannya adalah saya harus bisa merebut pasar. Ya, pasar saya itu, ya itulah yang menjadi jualan saya, gitu ya. Itu dalam bisnis, ya, kacamata bisnis begitu ya. Mau itu orang tua, mau itu ini. Oke, jadi itu ya. Ya, dari memberikan perwakilan, memberikan pengarahan ya. Jadi intinya bukan hanya pengarahan, tetapi bentuk implikasi praktis, ya, kontribusi praktis, ya, ya. Walaupun kita kasih pengarahan, kalau mereka tidak melakukan, zong, ya, itu zong, ya. Yang terpenting adalah kita bisa memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan, berikan kemudahan, itu cara kita, itu strategi kita. Kemudahan itu bisa dalam bentuk aksesnya, kemudian dalam bentuk infrastrukturnya, ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, ya. Bagaimana kita bisa memberikan atau menggaungkan nilai digital itu bagi mereka-mereka yang masih gagap teknologi. Ya, itu kan hambatan ya. Ya, hambatan itu harus dipecahkan, nggak bisa kita cuma hanya sekedar teori ya. Kita cari tahu nih, yang tadinya sulit bagi mereka, ya udah kita permudah dengan aplikasi, ya. Itu seperti itu, ya. Makanya jangan heran seperti sekarang provider kan sekarang berlomba-lomba kan mencari nama, mencari kemudahan, mencari uh, ya berbagai macam bentuk promosi ya. Nah, itu harapannya itu. Oke, saya rasa itu ya. Jadi kesimpulan terakhir, e-government ini adalah tujuannya adalah untuk bisa menyambung ya, terus memudahkan peran dari pemerintah ya sebagai fungsi regulator ya kepada masyarakat, supaya masyarakat ini benar-benar bisa dengan cepat ya, dengan mudah tanggap respon terhadap informasi, terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yang nantinya tentu akan meningkatkan kinerja dari setiap pelaku usaha ya. Kita masih konteksnya adalah UMKM ya, usaha bisnis ya. Jadi tujuan akhirnya adalah bisa meningkatkan kinerja UMKM. Oke, saya rasa itu ya yang bisa menginsight kita dari e-government ini. Ada apa di balik e-government ini? Terus bentuknya apa sudah terjawab. Seenggaknya minimal Anda tahu ya. Apa sih iktp? Apa sih ini? Nah, itu adalah bagian dari aplikasi e-government ya. Oke. Jadi itu. Kita tidak perlu banyak
memberikan komentar, tetapi kita harus cari tahu dampaknya seperti apa ya. Itu yang harus kita kritisi. Ingat, Anda kerja itu nggak ditanyain definisi ya, tapi dampaknya bagaimana itu yang harus Anda teliti ya. Anda harus peka di sana. Oke, baik, saya rasa cukup ya diskusi kita. Saya lebih suka diskusi daripada terlalu banyak PPT ya. PPT saya kasih pada Anda, besok langsung ujian selesai. Tapi saya tidak perlu yang kayak begitu. Saya itu lebih suka dengan masalah yang ada di lapangan itu gimana caranya, sinkronisasinya dengan teori bagaimana ya. Saya kira cukup pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya, saya rasa tidak ada lagi komen. Baik, terima kasih untuk malam hari ini ya sudah masuk ya, yang bergabung. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Silakan diulas lagi PPT yang sudah saya berikan. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.